Dari Ibu Farida di Semarang, sebuah pertanyaan yang bagus sekali, ya. Sebenarnya di manakah letak keberhasilan pendidikan karakter? Kita kembalikan kepada sejarah masa lalu, para nabi, para orang-orang soleh, sahabat radhiyallahu anhum, sebagai contoh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang berhasil mengemban amanah yang diberikan Allah kepadanya untuk menyampaikan risalah, untuk mendakwai kaumnya. Walaupun anaknya itu tidak mengikuti dakwah beliau sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dikatakan bahwa Nabi Nuh gagal. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya tidak mengikuti milah atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bukan dikatakan Nabi Ibrahim gagal. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Thalib tidak berpegang kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi tetap berpegang kepada agamanya Abdul Muthalib, sehingga beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berarti bahwa Nabi SAW gagal. Nabi SAW berhasil. Termasuk dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, apa ukurannya? Ukurannya ya dua itu, yang sebagaimana tadi dijelaskan, bahwa seorang ayah, seorang ibu, orang tua atau pendidik dikatakan berhasil dalam mendidik, itu bukan dinilai dari hasil, tapi dinilai dari prosesnya. Sedangkan proses itu didasari dua hal. Yang pertama adalah niat, semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Itu yang pertama. Tanpa adanya ikhlas, maka amalan itu tidak diterima dan gagal. Amalan yang gagal yaitu amalan yang tidak didasari ikhlas. Kemudian yang kedua, selama berkaitan dengan muamalah dalam mendidik, maka itu ukurannya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila seorang ayah, seorang ibu, seorang pendidik mendidik anaknya atau anak didiknya dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdasar ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidiknya, ya, mengikuti tuntunan Nabi, maka dikatakan orang tersebut telah berhasil dalam menjalankan pendidikan. Karena nanti hasil itu bukan hak manusia, hasil itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki wewenang untuk menentukan hasil. Manusia hanya berusaha, ya, hanya berusaha saja, sedangkan hasilnya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Farida, wallahu a'lam bishawab.